night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome back again to my video. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Kampung Inggris Pare. Di mana sih letak Kampung Inggris Pare itu? Oke, Kampung Inggris Pare berada di kota Kediri. Ya, dia berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare. Jadi bagi kalian yang berdomisili di Bandung, di Jakarta, atau dari Cirebon, transportasi yang bisa digunakan yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan transportasi kereta. Nah, dari naik kereta itu kita tinggal turun saja di stasiun Kediri. Nah, dari stasiun Kediri tinggal satu langkah lagi kita bisa menggunakan transportasi online seperti Grab atau juga ada ojek kalau mau naik motor, kurang lebih 45 menit dari stasiun Kediri ke Kampung Inggris Pare. And as your information, untuk sekarang ini malah ada beberapa kursusan yang menyediakan transportasi jemputan. Ya, pengalaman saya kemarin bahkan dijemput jam 1 malam pun ada gitu. Jadi biasanya yang menggunakan jasa jemputan dari kursusan ini harus pesan terlebih dahulu, dan cara pesannya pun sudah tersedia sekalian di pendaftaran pas online-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk informasi tempat dan cara pergi ke Kampung Inggris Pare. Katanya di Kampung Inggris Pare itu banyak banget kursusan. Ya, jadi di sana itu banyak sekali kursusan bahasa Inggris. Mungkin kalau dihitung itu lebih dari 100 kursusan yang saya dengar waktu tahun 2012, 2015, apalagi sekarang tahun 2022. Sejarah terjadinya kok bisa sampai ada lebih dari 100 kursusan. Ya, ini awalnya dari Mr. Callan namanya. Mr. Callan ini adalah pribumi yang menguasai 3 bahasa. Itu menurut sumber dari warga sekitar dan teman-teman saya ketika saya dulu stay di sana. Mr. Callan kemudian singkat cerita mengajar beberapa mahasiswa, mengajar bahasa Inggris, dan pada akhirnya mungkin metodenya cocok dan lain sebagainya. Akhirnya dari mulut ke mulut semakin banyaklah murid dari Mr. Callan. Singkat cerita juga, Mr. Callan ini bukannya merasa tersaingi, justru dia memberikan nasihat kepada para murid-muridnya untuk membuat kursusan bahasa Inggris. Dan akhirnya lahirlah beberapa kursusan-kursusan besar yang bisa berdiri sampai sekarang. Seperti yang kita lihat, ya, kursusan Mr. Callan itu adalah BSC atau Basic English Course. Sekarang sudah ada yang banyak di iklan-iklan, kita bisa lihat ada LC, kemudian Mr. Bob, kemudian ada Daffodil, Smart, Global, dan masih banyak yang lainnya. Banyak sekali. Ya, di sana juga bukan hanya kursusan bahasa Inggris, guys, karena di sana juga ada kursusan bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan juga bahasa Korea. Ya, namun sekali lagi memang dominan itu paling banyak adalah bahasa Inggris. Bagi kalian yang ingin mengambil kursusan di sana ini, kalian harus paham yang namanya periode 1 dan periode 2. Periode 1 dan periode 2 itu adalah waktu untuk kita start mengambil kursusan. Contohnya di periode 1 itu start belajarnya adalah tanggal 10. Dan periode 2 itu start belajarnya itu tanggal 25 di bulan apapun. Nah, maka dari itu bagi kalian yang ingin masuk di tanggal 10 atau tanggal 25, jadi usahakan sebelumnya sudah registrasi atau mendaftar baik secara langsung atau tidak langsung, ya sebelum tanggal 10-nya atau sebelum tanggal 25-nya. Ya, jadi jangan sampai jauh-jauh dari Bandung, dari Jakarta, ternyata kita salah tanggal. Akhirnya harus nunggu lama.
Jadi usahakan kita tahu periode 1 dan periode 2 ini. Ya, untuk kualitasnya sendiri gimana sih kualitas belajar di sana? Kalau melihat dari jumlah orang yang datang saja, sebenarnya itu sudah menunjukkan kualitas. Namun saya ingin menjelaskan di sini bahwa sistem belajar di sana itu sangat-sangat mendetail. Kita belajar benar-benar dari dasar, dari basic. Ada semacam pretestnya terlebih dahulu. Bagi siapapun yang bukan mahasiswa bahasa Inggris atau orang biasa sekalipun, pasti akan benar-benar di-upgrade bahasa Inggrisnya. Karena di sana memiliki sistem asrama atau kita bisa menyebutnya sebagai camp. Seperti apa sih sistem asrama di sini? Ya, sistem asrama di sini berarti kalian akan menginap di suatu tempat yang sudah ditunjuk sebagai asrama dari kursusan tersebut. Nah, biasanya asrama-asrama ini berada di rumah warga. Satu asrama bisa lebih dari 20 orang, bisa jadi 30, dan ini tergantung dari kursusannya. Nah, di asrama ini ada kelas wajib pagi dan juga malam. Kita menyebutnya sebagai study club pagi dan study club malam. Study club pagi itu biasanya dilakukan setelah sholat subuh berjamaah. Jadi kita itu dari bangun tidurnya dia dibangunin sudah menggunakan bahasa Inggris, guys. Jadi semacam, hey come on, wake up, pray. Nah, itu yang dulu saya alamin, dibangunin pakai bahasa Inggris. Kemudian setelah sholat berjamaah langsung kita study club. Kadang we have a game, kita ngegame, or material, conversation, atau bahkan speech. Ya, itu tergantung dari jadwal study club paginya. Ya, kurang lebih 1 jam untuk study club itu biasanya. Kemudian setelah mengikuti study club, biasanya kita sarapan, mandi, dan baru kita mengikuti program kelas. Nah, program kelasnya itu tergantung ya, ada yang jam 7, ada yang jam 10, ada yang siang, atau ada yang sore. Ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari 2 kali, itu tergantung program yang kita ambil. Karena dari biayanya juga berbeda-beda. Setelah kita seharian mengikuti kelas pagi, kelas siang, atau kelas sore, kita balik lagi ke asrama. Nah, di asrama juga wajib English area, guys. Ya, bahkan ada salah satu kursusan yang menerapkan sistem punishment. Yang ketahuan ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah, maka dia akan dihukum. Per hurufnya itu kalau nggak salah Rp500. Tinggal dihitung aja berapa kalimat yang keluar dikali Rp500 per hurufnya. Ya, kadang kita harus dipaksa untuk kemajuan yang lebih baik lagi. Ya, di study club malam itu kurang lebih sama seperti study club pagi. Waktunya kurang lebih 1 jam. Biasanya dilakukan kadang-kadang setelah maghrib atau kadang-kadang setelah isya. Ya, biasanya tergantung dari kepala campnya. Ini yang menentukan apakah habis maghrib atau habis isya. Apa yang dilakukan di study club? Ya, biasanya di study club pagi ataupun malam agendanya sama. Kadang speech, pidato, kadang games, atau juga conversation, atau hafalan-hafalan vocabulary, atau ya ada materi-materi tertentu mungkin. Ada sharing-sharing juga di sana. Jadi permasalahan-permasalahan kita dikupas tuntas, dicari solusinya agar kita lebih pede ngomong di depan banyak orang. Jadi benar-benar ke-upgrade ya pede kita itu, baik di asrama ataupun di kelasnya. Ya, pada intinya kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa harga yang berbeda-beda di brosur-brosur yang nanti akan kalian lihat. Itu tergantung dari berapa banyak kelas yang kita ambil. Namun pada intinya jenis kelas yang bisa kita ambil di sana itu ada speaking, kemudian ada kelas grammar, pronunciation, kemudian TOEFL, IELTS. Ya, tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau misalkan untuk bekerja ya kita bisa mengambil speaking. Ya, atau para mahasiswanya kita juga bisa mengambil speaking, kemudian grammarnya. Atau bagi kalian yang mau get scholarship, beasiswa ke luar negeri untuk S2, S3, biasanya banyaknya itu mengambil grammar kemudian TOEFL atau IELTS.
Untuk lingkungan sendiri, seperti yang bisa kita lihat di video ini, kemarin saya sudah sempat keliling-keliling di beberapa tempat yang dulu pernah saya kunjungi atau saya tempati. As an information, my experience, saya itu ke Pare pada tahun 2012, that's the first time. Kemudian ya 2012 itu hanya 1 bulan saja guys. Itu kerasa banget suasana desanya, masih asri sekali, belum banyak kafe dan lain sebagainya. But ya, my second time itu 2015 setelah lulus kuliah saya balik lagi ke sana. I stayed there for about 5 months or 6 months kalau nggak salah ya, sekitar 5 tahun genap 6 bulan. Pulang karena mau lebaran. Ya, dari 2012-2015 itu perbedaannya kerasa banget dari lingkungan atau dari tempatnya. 2015 itu sudah mulai banyak kafe-kafe, tempat nongkrong, fasilitas-fasilitas wifi di setiap tempat-tempat. Apalagi kemarin di tahun 2022 ini. Ya, sudah banyak investor dari luar Pare mungkin yang menanam saham. Jadi sudah banyak sekali kafe-kafe yang dari segi harga, dari segi makanan itu lumayan. Tapi itu pilihan ya, jadi kalian harus tahu memilih tempat. Kalau misalkan kita beli makannya di pribumi atau orang-orang Parenya, biasanya sangat murah sekali guys, sangat murah sekali. Ya, dan sistemnya itu kita kayak prasmanan, kita ngambil makannya sendiri, mau banyak mau sedikit, biar dihitungnya satu gitu nasinya. Kemudian ya dengan variasi lauknya, biasanya ya agak lumayan murah lah dibanding dengan kafe-kafe. Karena kemarin juga saya sempat nongkrong di kafe, nyobain dan wow, harganya luar biasa. Ya, jadi itu pilihan. Kalau mau tinggal lebih lama di Pare, ya ambillah tempat-tempat makan dari orang-orang pribumi. Oke, untuk selanjutnya, siapa sih yang harus pergi ke Pare? Ya, guys, kalian harus tahu bahwa ini adalah era modern. Ya, kebutuhan bahasa Inggris itu benar-benar sangat dibutuhkan sekali. Mungkin belum kerasa sekarang, tapi kalau suatu saat kita mencari kerja dan lain sebagainya, pasti kita baru nyadar bahwa kita itu butuh bahasa Inggris. Jadi saran saya, kalau memang ada uang lebih, ada tabungan, butuh liburan, datang saja ke Pare, ambil kelas, ya you will get a skill. Ya, daripada liburan ngabisin uang, setelah itu sudah selesai. Liburan ngabisin uang di Pare, tapi kita dapat skill bahasa Inggris yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk masa depan kita, terutama untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana sih caranya kita kalau ingin mendaftar di Pare? Ya, sekarang itu udah zaman canggih guys, jadi kita tinggal searching aja nama kursusannya apa. Biasanya sudah ada aplikasinya di situ untuk pendaftaran, jenis kelasnya dan lain sebagainya. Jadi tinggal searching aja. Tapi kalau misalkan mau langsung ke sana juga nggak apa-apa. Ya, jadi yang harus diperhatikan ya tinggal tadi periodenya saja, periode 1 atau mau ikut periode 2. Kalau periode 1 datanglah sebelum tanggal 10. Kalau mau ikut periode 2 datang aja sebelum tanggal 25. Well guys, mungkin itu yang saya sampaikan mengenai Kampung Inggris Pare. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, Pare benar-benar sudah mengupgrade bahasa Inggris saya. Karena jujur saya itu tidak suka bahasa Inggris when I was in junior school and senior school. But I love English so much. Saya sekarang menjadi guru bahasa Inggris, bahkan saya sudah membuka kursusan bahasa Inggris pula dan sudah berjalan kurang lebih 5 atau 6 tahun. Dan saya menerapkan metode mengajar ala Pare. Ya, kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. We make discussion in comment column. Thank you very much for watching my video. I hope this video
very benefit for you. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.